Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dimas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bab 1, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya coba nge-review sedikit ya tentang ciri-ciri makhluk hidup yang udah dibahas mungkin pas waktu kalian SMP gitu. Jauh banget ingatannya sama SMP gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Ciri-ciri makhluk hidup gitu. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, biasanya saya memakai istilah untuk mempermudah hafalan gitu kan dengan Mrs. Grant. Nah, maksudnya gimana? Jadi Mrs. Grant itu M itu untuk movement. Movement. Jadi semua makhluk hidup itu melakukan pergerakan. R itu untuk respiration. Nah, maksudnya gimana? Jadi semua makhluk hidup itu melakukan respirasi atau pembakaran. Nah, S itu adalah sensitivity. Sensitivity. Jadi semua makhluk hidup itu sensitif atau iritabilitas gitu, merespon sebuah rangsangan. Nah, G itu untuk growth. Nah, growth ini yang akan kita bahas di pembahasan kali ini gitu kan. Growth itu artinya apa? Pertumbuhan, ya kan. Jadi semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Lalu R yang kedua itu untuk reproduction. Reproduction. Nah, maksudnya gimana? Jadi semua makhluk hidup itu melakukan yang namanya reproduksi untuk menghasilkan individu baru. Nah, kenapa kok virus nggak masuk dalam makhluk hidup? Ya karena virus melakukan reproduksi bukan dengan dirinya sendiri gitu, tapi parasit ke sel lain gitu. Jadi virus nggak termasuk makhluk hidup. Nah, E itu untuk excretion. Excretion atau ekskresi gitu, mengeluarkan zat sisa. Jadi seluruh makhluk hidup itu melakukan ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Nah, N yang terakhir itu untuk nutrition. Nutrition. Nah, ini bisa dilihat ya. M Mrs. Grant, ya kan? Nah, ini M movement, R respiration, S sensitivity, G growth, R reproduction, E excretion, and N nutrition, gitu kan? Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan, gitu kan? Lalu apa bedanya tumbuh dan berkembang? Oke, kita bahas ya. Jadi tumbuh itu saya artikan dengan increase in mass or volume. Jadi tumbuh itu adalah increase in mass or volume. Maksudnya gimana? Jadi gini. Ini misal ada sel gitu kan, sel. Satu sel. Terus dia semakin besar selnya. Semakin besar. Lalu menjadi 2 sel. Lalu jadi 4 sel. Nah, tuh. Jadi, tumbuh itu ya seperti ini gitu. Selnya ya tetap seperti ini, tapi bedanya dari satu sel semakin besar menjadi 2 sel menjadi 4 sel. Tapi selnya ya gini-gini aja bentuknya, nggak mengalami perubahan bentuk gitu kan. Nah, ini maksudnya adalah tumbuh, increase in mass or volume. Lalu kalau berkembang, nah kalau berkembang itu saya artiin increase in complexity. Complexity. Nah, maksudnya gimana? Jadi misalnya gini nih. Ini ada sel gitu kan, ada satu sel. Lalu dia juga mengalami pertumbuhan. Ya kan? Menjadi 4 sel. Nah, ini masih fase pertumbuhan. Lalu dari 4 sel itu semakin gede selnya misalnya. Ya kan? Nah, selnya semakin gede. Lalu dari sel yang 4 sel ini tadi, dia udah mulai mengalami
perubahan. Ya kan, udah mengalami perkembangan. Udah ada lekukan nih. Ya kan, udah ada lekukan, terus ada sel-sel yang baru. Nah, terus jadi yang namanya embrio. Nah, udah ada notochordnya, terus ada organ-organ dalamnya juga, ya kan. Nah, ini adalah maksudnya perkembangan, increase in complexity. Nah, jadi saya simpulin, ya kan, tumbuh itu artinya increase in mass or volume. Jadi tumbuh itu adalah pertambahan massa atau volume, sedangkan berkembang itu adalah increase in complexity. Dia bertambah kompleksitasnya, gitu. Nah, berarti manusia dari mulai embrio sampai menjadi manusia dewasa itu tumbuh atau berkembang? Ya, benar. Jadi manusia dari fase embrio sampai manusia dewasa itu mengalami dua-duanya, pertumbuhan dan perkembangan.